Nah ini kalau kalian tahu ya. Nah ini bisa ditutup, cuman jangan sampai hilang loh ya. Jadi kalau kalian mau membersihkan bawa-bawa itu ada karetnya, cuman ya ini jangan sampai hilang. Biar apa? Biar bagasi bersih. Jadi bawa-bawa apapun biar tenang gitu loh ya untuk membersihkannya. Enak didengar, empuk lah ibaratnya, empuk dan gini teman-teman, nggak nyokrok-nyokrok lah. Ya kembali lagi bersama dengan Mas Bejo di Bejo Channel. Kali ini Mas Bejo mau bikin video santuy tentang review NMAX Neo S di awal tahun 2025 dari sudut pandang pemakai atau pengguna teman-teman. Jadi ini akan menjadi video yang sangat intim lah ya, intim terus jujur apa adanya dari berbagai macam hal, kelemahan dan kekurangan. Dan apakah di tahun 2025 ini NMAX Neo S masih menjadi motor 150 plus ya, yang terbaik. Karena bagi Mas Bejo ya yang terbaik adalah NMAX Neo S dari sudut pandang semua tipe NMAX generasi yang ketiga. Karena ada NMAX, ada NMAX Neo S, ada NMAX Turbo, Taxmax dan Ultimate. Mas Bejo akan coba jelaskan dari sudut pandang pengguna apa saja yang Mas Bejo rasakan, dan semoga ini menjadi video yang bermanfaat ya bagi kalian mungkin yang masih bingung, masih ragu mau beli apa tidak teman-teman. Nah, kita akan simak dan ulas videonya bersama-sama. Untuk hal yang pertama dan sangat penting ya, pastinya kita akan lihat yang namanya average atau penggunaan bahan bakar. Jadi kalau Mas Bejo itu sudah memakai sekitar 1.500 km teman-teman. Itu total ya, total tripnya. Cuman tak simpen di trip 1 dan 2. Nah, itu ada dua hal lah ibaratnya. Jadi untuk trip 1 itu setelah servis kedua itu dengan kilometer totalnya adalah 109,3 dengan average rata-rata itu 40,9 km per liter. Jadi tak nolkan kemarin di trip 1 itu setelah servis yang kedua. Jadi habis servis kedua itu AVG-nya 40,9 km per liter. Terus ini adalah average di saat setelah Mas Bejo ganti oli. Jadi setelah servis pertama Mas Bejo kurang puas, akhirnya ganti oli ya. Ganti oli yaitu Castrol Magnatec 10W40. Nah itu tak nolkan, nah, itu juga sama, rata-rata adalah 40,7 km per liter. Dengan catatan teman-teman, catatannya apa Mas Bejo? Dengan catatan isi BBM-nya atau Mas Bejo ngisinya itu selang-seling. Selang-selingnya antara Pertamax dan Pertamax Turbo. Jadi kalau untuk yang Pertamax contohnya itu tinggal 1 bar mau habis, tak isi lagi full Pertamax Turbo. Begitu seterusnya. Gantian teman-teman. Nah itu catatannya itu yang pertama. Terus kedua, kemarin Mas Bejo sempat nyoba ya. Sempat nyoba tentang apa ya? Tentang Pertalite ya, yang ada di NMAX Neo S ini Mas Bejo coba itu menjadi agak sedikit boros teman-teman. Jadi agak kurang well lah ibaratnya, agak kurang well dan average-nya boros dan tarikannya agak kurang enak lah ibaratnya. Itu karena Mas Bejo detail aja. Nah itu tentang penggunaan bahan bakar. Jadi bahan bakar tergantung pada average itu tergantung pada pertama bahan bakar, kedua cara kalian berkendara. Lah Mas Bejo kalau santuy-santuy ya itulah ya antara 40 sampai ya 44 lah ya. Cuman kalau untuk ngebut-ngebut itu nggak sampai 40 average-nya. Jadi kalau kalian mau bilang boros apa enggak NMAX, tak pikir cukup irit ya untuk ukuran motor 155 cc teman-teman. Lalu selanjutnya yang akan Mas Bejo bahas adalah tentang mesin ya. Ini sifatnya mungkin general, cuman sebagai informasi saja pada kalian. Jadi kalau mesin teman-teman, itu motor baru
biasanya belum 1000 atau belum 500 km atau belum servis pertama, itu tidak bisa dipakai sebagai patokan ya, motor ini mesinnya kasar apa enggak. Mas Bejo cukup sering di saat Mas Bejo beli Honda Beat, di saat Mas Bejo beli Vixen dulu, baru ya, tanda kutip beli motor barunya, atau saat beli Vario 125, saat beli motor-motor apapun lah ya yang Mas Bejo bisa sampaikan kepada kalian, motor saat baru dibeli itu pasti agak kasar teman-teman. Itu apapun motornya, apapun mereknya, bahkan Suzuki Next 2 pun itu juga sama, agak kasar kalau saat beli. Itu mungkin ada semacam penyesuaian yang ada di mesinnya. Lah, motor lama kelamaan benar-benar bisa terasa karakternya, itu halus apa enggak itu ya setelah 500 mungkin atau setelah 1000 km itu baru bisa terasa motor itu kasar apa tidak di suara mesinnya. Jujur aja Mas Bejo yang benar-benar nggak puas itu setelah servis pertama di NMAX Neo S ini. Setelah servis pertama pas gratis ganti oli, lah itu Mas Bejo merasakan cukup gimana ya, cukup kasar banget lah. Maksudnya lebih kasar dari saat pertama kali beli. Cuman setelah Mas Bejo ganti oli Castrol itu menjadi lebih halus, dan semakin lama semakin halus. Itu hampir bisa dipastikan di semua motor itu sama. Untuk saat ini kalau perbandingannya NMAX Mas Bejo sama PCX 2025, lebih kasar PCX suaranya. Tapi nggak bisa dipungkiri NMAX juga lebih kasar dulu saat baru beli. Karena apa? PCX-nya itu baru 100 nggak sampai 200 km, sedangkan NMAX-nya sudah 1500 km. Nah itu, jadi kalau untuk kasar enggaknya, karakter baru bisa keluar dan baru bisa dinilai itu saat kalian sudah mencapai di atas 1000 km. Jadi kalau banyak komentar di video Mas Bejo, saya baru beli seminggu suaranya kasar banget. Mas Bejo, saya baru beli 2 hari baru nyampe kasar banget. Belum teman-teman, memang seperti itu. Jadi penyesuaian, kalian cukup sabar dan nikmatilah proses apapun yang ada di suatu motor itu. Biar kalian paham ya, mungkin kalian ada yang rela mungkin nonton video Mas Bejo yang lama. Untuk suara mesin dari NMAX Neo Mas Bejo di posisi sekarang, yang Mas Bejo anggap itu suatu hal yang sangat sangat halus lah ibaratnya. Kita coba. Itu halus banget, deng gitu loh. Nah ini, bagi Mas Bejo suaranya jauh lebih bagus, jauh lebih jauh lebih enak didengar, empuk lah ibaratnya, empuk dan gini teman-teman, nggak nyokrok lah. Nah itu adalah suara NMAX Mas Bejo. Ini karakternya baru keluar di saat 1000 km. Itu menurut Mas Bejo loh ya. Nah, kalau ada yang mau dikritik atau mau disampaikan ya juga nggak apa-apa. Jadi karakter mesin baru keluar di saat sudah mencapai sekitar 500 atau 1000 atau setelah servis kedua mungkin baru bisa keluar karakternya. Jadi kalian jangan khawatir kalau ada yang beli baru. Kemarin bahkan nggak hanya NMAX, PCX-nya pun juga sama di komenan di video Mas Bejo PCX. Mas Bejo, saya beli PCX 2025 suaranya kasar banget. Sabar dulu. Nah, itu aja intinya, sabar dulu. Karakter motor baru keluar setelah proses inrayan, setelah proses servis pertama dan segala macamnya. Dinikmati apapun motor kalian, teman-teman. Lalu selanjutnya adalah tentang sudut pandang penggunaan dari Mas Bejo pribadi, tentang apa saja yang Mas Bejo rasakan di motor ini atau di NMAX Neo S ini. Yang pertama, pastinya motor ini sangat nyaman banget teman-teman. Sangat nyaman banget, riding positionnya nyaman, ergonominya nyaman, dan dibuat macam-macam itu nyaman. Dibuat di jalan rame, di perkotaan oke, dibuat perjalanan jauh lebih oke lagi. Cuman ada beberapa hal catatan ya, yang sebenarnya kemarin sudah tak sebutkan, cuman belum jelas, kayaknya kalian belum ngeh. Yaitu yang pertama, setiap motor itu pastinya ada beberapa hal yang tidak cocok, karena motor apapun itu buatan manusia dan tidak sempurna. Hampir setiap motor itu Mas Bejo tengarai ya,
apa sih yang kurang di suatu motor untuk kebutuhan kita. Kebutuhan maksudnya suatu kebutuhan, bukan modifikasi. Lah kalau menurut Mas Bejo, secara Mas Bejo pribadi, satu hal yang paling penting ya, yang harus diingat atau dilihat ya pada NMAX ini adalah pada bannya. Nah, itu teman-teman. Jadi Mas Bejo di generasi yang kedua juga beli NMAX, tapi waktu itu tipe yang standar. Di generasi yang kedua bannya sangat-sangat kurang well dan licin. Itu setidaknya dari sudut pandang Mas Bejo pribadi dan dari jalanan yang Mas Bejo lewati. Karena memang Mas Bejo kan tinggalnya di Jember dan mungkin di desa ya. Jadi kalau ketemu jalan yang aspalnya licin banget itu agak kurang well. Sebenarnya ini lebih baik dari ban yang rasanya ya, itu secara handling segala macam itu enggak lebih licin. Cuman Mas Bejo tetap mau menggantinya, itu catatannya. Jadi satu-satunya hal yang Mas Bejo ganti adalah pada bannya, yang Mas Bejo ganti menjadi Michelin Pilot Street. Biar lebih apa? Biar lebih nyaman lagi. Secara perjalanan jauh enak, nikung-nikung lebih percaya diri lagi itu. Untuk PCX apa Mas Bejo yang diganti? PCX malah agak banyak yang diganti dan sudah tak belikan. Itu shocknya tak ganti untuk PCX ya. Nanti ditunggu videonya. PCX-nya sudah tak belikan YSS sama cover crankcase juga tak belikan kalau untuk PCX. Jadi dua hal itu. Jadi memang setiap motor itu punya hal yang harus disesuaikan dengan diri kita masing-masing. Kalian nggak harus setuju, nggak harus sama. Kalau kalian bilang aku shocknya nggak cocok, ya kalian ganti shock. Aku spionnya nggak cocok, ya kalian spion. Aku kurang banter Mas Bejo, pengen nyalip yang turbo, ya mesin kiriannya di upgrade atau apa. Jadi setiap orang beda-beda. Itu yang selalu Mas Bejo tekankan kepada kalian, bahwa setiap orang, setiap sudut pandang itu beda-beda, dan kita harus segera harus menghargai ya setiap pendapat dan apapun dari orang lain. Kalau Mas Bejo untuk NMAX well, oke banget, cuma kurangnya ban, makanya bannya tak ganti Michelin Pilot Street. Untuk shock breaker keras atau gimana, menurut Mas Bejo enggak teman-teman. Dibilang keras, motor yang kempuan banget itu nggak enak kalau untuk menggok-menggok. Jadi kalau NMAX ini sebenarnya sudah mengalami perbaikan dan tak pikir cukup oke. Mas Bejo di awal beli, sebelum beli maksudnya, itu mau tak ganti YSS lah ibaratnya. Karena pengalaman di NMAX generasi kedua itu harus boncengan dulu sama istri, sama anak, baru enak. Kalau sendirian wes grodak gak jelas lah ibaratnya. Bahkan sudah tak atur isi angin dan segala macam, cuman tetap kurang well. Cuman di generasi ketiga atau di NMAX Neo S ini cukup oke, meskipun sendirian, empuk. Itu bagian belakang, dan secara ribbon bagian depannya itu cukup luar biasa. Jadi itu handling ringan, manutnya itu gini teman-teman. Banyak yang bilang berat ya. Motor ini secara berat itu 135 kg, 3 kg lebih berat dari PCX. Tapi itu manut banget. Meskipun kalian ngebut banget, ini kan tarikan tengah ke atasnya kan jambak banget ya. Itu kalian tetap bisa dalam kendali kalian motor ini. Hal itu yang Mas Bejo tidak bisa rasakan di PCX. Karena apa? Karena di PCX kayak sendiri, kayak Melayu sendiri. Rasanya gitu. Kalau kebanteran banget ya. Itu pastinya punya kelemahan dan kekurangan masing-masing untuk motor ini. Lah itu adalah hal yang bisa Mas Bejo jelaskan dari sudut pandang pemakaian dan hal apa saja yang perlu dirubah. Untuk di malam hari lampunya cukup oke, cukup terang. Bahkan Mas Bejo cukup mengapresiasi ya hal-hal apa saja yang ada di lampunya. Ini enak banget teman-teman, sumpah enak. Kalau kalian perjalanan malam ya, coba ya tak hidupkan ya. Cara menghidupkannya pun juga gampang, tangan kanan kiri juga bisa. Bentar. Nah, ini lampu hazardnya. Jadi lampunya cukup oke. Dan ini pagi sih ya. Cuman kalau malam itu kalian bisa nyentrongnya itu well gitu loh ya. Nyentrongnya itu luar biasa banget. Nah, dan tampaknya ganteng banget sih untuk NMAX Neo S ini.
bagi Mas Bejo gitu kan, selera orang beda-beda. Cuman NMAX 9S ini wis motor yang well banget teman-teman. Nah itu yang bisa Mas Bejo jelaskan tentang lampunya. Terus Mas Bejo, motor ini pastinya kan dipakai ya. Aduh sorry. Dipakai sehari-hari itu untuk perjalanan dan segala macam. Pastinya kan bawa-bawa sesuatu. Ya iya. Mas Bejo cukup kontroversi di video kelemahan karena menjadi ikon akhirnya. Bukan menjadi ikon, menjadi ciri khas yang agak kurang positif ya. Yaitu motor ini nggak ada yang namanya cantolan. Ya, iya nggak apa-apa sih. Itu kalau kalian suka. Mas Bejo hanya bicara jujur aja, nggak ada cantolan memang. Untuk perjalanan deket-deket itu kalian harus bawa sendiri atau ditaruh di sana. Mas Bejo kalau pengen beli yang ada cantolannya itu di anu aja, ditaruh jok atau beli motor yang lain. Iya teman-teman. Tapi cukup efektif lah ibaratnya. Di sini ada 2 laci teman-teman. Ada 2 laci, yang satu terbuka, yang satu tertutup. Ini cukup keren lah ibaratnya. Cukup keren dalam arti apa? Banyak yang bilang ditutup Mas Bejo ininya. Apa namanya? Bagian kiri. Enggak, ini memang diperuntukkan tidak ditutup. Karena apa? Karena ini untuk botol, tumbler dan segala macam. Yang ditutup ya yang sebelah kiri. Mungkin lebih estetik ya. Cuman ya apa ya? Enggak lah, ini cukup oke lah. Kita buka seatnya. Dan lagi untuk yang ada di dalam, banyak yang bilang Mas Bejo kalau aku nyuci di bagasi yang 25 liter ini nggak kebuka. Jadi kalau mau bawa-bawa sesuatu itu nggak mau yang kotor-kotor segala macam. Nggak apa-apa teman-teman. Ini kalau kalian mau nyuci ya, ini ada karetnya. Jadi disemprot aja nggak apa-apa, boleh kok. Nah ini kalau kalian tahu ya. Nah ini bisa ditutup, cuman jangan sampai hilang loh ya. Jadi kalau kalian mau membersihkan, bawa-bawa itu ada karetnya, cuman ya ini jangan sampai hilang. Biar apa? Biar bagasi bersih. Jadi bawa-bawa apapun biar tenang gitu loh ya untuk membersihkannya. Itu adalah dari sudut pandang apa yang harus dibawa. 7,2 liter cukup oke. Terus habis itu hal yang cukup apa ya? Cukup berguna sebenarnya, banyak diaplikasikan itu untuk perjalanan jauh ya. Misalnya seperti barusan Mas Bejo, ingat ya. Ini motor adalah mungkin satu-satunya di keluarga di Yamaha lah ya. Bukan di Yamaha, di hampir semua produk ya. Karena apa? Di semua produk motor Matic ibaratnya gitu, yang kelasnya umum. Karena mungkin kalau untuk motor premium pastinya mungkin ada yang seperti itu atau ada yang enggak. Yaitu motor ini bisa kayak barusan, itu lampu hazardnya itu hidup dalam posisi mati. Nah itu kan juga untuk ditegaskan lagi bahwa motor ini sebenarnya nyaman untuk perjalanan jauh. Karena akan berguna banget di jalan saat darurat. Cara menghidupkannya pun juga sama. Kita dihidupkan sampai speedometer hidup. Nah itu ininya hazardnya di off kan hidup ya. Apakah seperti ini Mas Bejo cara menghidupkan? Enggak, ini dimatikan, posisi mati, ini dimatikan, dihidupkan. Nah, ini akan bermanfaat banget. Jadi posisi mesin off, terus kontak off, itu hazard hidup. Jadi irit aki dan sangat bermanfaat saat kita ada di suatu perjalanan, saat darurat maksudnya. Nah ini cukup keren sih menurut Mas Bejo loh ya. Di PCX ada? Nggak ada. Kemarin kan tak coba, tak perbandingkan antara PCX-nya Mas Bejo sama NMAX-nya Mas Bejo ini. Nggak ada. Matikannya gimana Mas Bejo? Matikannya dihidupkan lagi. Seperti ini. Lalu dimatikan, terus dimatikan. Sudah itu aja. Itu adalah dari sudut pandang pengguna. Sok enak, handling ringan, cuma minus di bannya saja yang licin. Dan itu sudut pandang Mas Bejo. Dan untuk apapun di motor ini cukup oke. Apakah masih menjadi yang terbaik? Ya, yang tahu kalian. Kalau fans Yamaha pasti bilang ya pasti terbaik. Kalau fans Honda pasti dicari kekurangan dan segala macam. Kembali lagi, motor ini
buatan manusia, mau NMAX, mau PCX, mau motor yang lain, pasti punya kekurangan dan kelebihan masing-masing, teman-teman. Terus selanjutnya adalah kesimpulan. Di akhir video ini Mas Bejo akan memberikan kesimpulan tentang motor ini dari berbagai macam hal yang Mas Bejo utarakan dari awal video sampai sekarang. Motor ini pastinya berbeda dari generasi yang kedua. Ini bukan plug and play, ini benar-benar NMAX generasi yang ketiga. Bener-bener NMAX generasi ketiga adalah NMAX Neo, entah itu Neo maupun Neo S, bukan turbo, teman-teman. Kenapa bukan turbo? Karena yang menyempurnakan NMAX generasi kedua dan pertama adalah ya generasi ketiga. NMAX turbo itu adalah NMAX turbo pertama. Nah, itu bukan menyempurnakan, itu masih kayak nyoba-nyoba, dan kita belum tahu loh ya nanti NMAX turbo itu permasalahannya apa, secara maintenance seperti apa, dan secara harga jualnya pun itu Mas Bejo belum tahu. Cuman kalau kalian sadari, oh NMAX ini harga jualnya tinggi, Mas Bejo. Harga jualnya tinggi dan segala macam. NMAX yang apa? Ya NMAX yang Neo. Karena apa? Karena penyempurnaan dari NMAX generasi pertama dan kedua adalah NMAX yang Neo. Apalagi Neo S sudah menggunakan Smart Key yang secara pengoperasian itu gampang banget, enak banget, dan aman banget. Itu luar biasa lah menurut Mas Bejo. Nah itu. Jadi NMAX yang sesungguhnya adalah NMAX Neo S. Terus handling nyaman, shock breaker oke, pas, nggak kurang nggak lebih, pas banget Mas Bejo, menurut Mas Bejo pribadi. Terus yang pasti lebih ringan, teman-teman. Secara handling itu lebih ringan, lebih nyaman, lebih manut, lebih mudah dikendalikan daripada NMAX generasi yang kedua. Minusnya apa, Mas Bejo? Minusnya mungkin dari sudut pandang boncengan. Jadi meskipun ini lebih ramping, cuman agak sedikit susah untuk yang postur tubuhnya itu nggak begitu tinggi. Lah, istrinya Mas Bejo itu bahkan sudah mendeklar sebelum Mas Bejo tanya itu, ya aku lebih suka PCX. Aneh itu, karena dia sering digonceng, teman-teman. Jadi aku lebih suka PCX. Anak Mas Bejo juga sama. Jadi mungkin PCX-nya itu motornya untuk keluarga, karena sering tak buat boncengan untuk anak, dengan anak dan istri. Kalau NMAX ini lebih memberi makan ego Mas Bejo pribadi, karena memang nagih banget gitu loh. Kita riding bersama NMAX itu nagih banget, apalagi tak pikir sudah pas banget, karena kekurangannya sudah tak ganti, yaitu di ban Michelinnya. Itu, teman-teman. Kekurangan pastinya ada. Kalau untuk tarikan awal ke tengah itu lebih responsifan PCX, tapi bukan berarti ini jelek. Pasti punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Itu apakah rekomend Mas Bejo? NMAX Neo S rekomend. Dari semua jenis ya, semua tipe NMAX, yang paling rekomend adalah NMAX Neo S. Itu. Nah, itu adalah review singkat, bukan singkat ya, agak panjang ya, di awal tahun 2025 dari sudut pandang Mas Bejo. Ini kesannya kalau bahasa Jawanya itu ngapi-ngapi, diwapi-api Mas Bejo. Mas Bejo ini fans Yamaha, makanya diwapi-apikan NMAX Neo S-nya. Enggak, memang sapi itu, teman-teman. Kalau saya fans Yamaha, iya saya fans. Saya fans Honda juga. Saya punya PCX di rumah. Jadi cukup fair Mas Bejo bilang seperti ini, karena ini sudut pandang Mas Bejo secara pribadi. Kita bicara hal positif lah untuk hari ini ya, karena kemarin banyak komenan-komenan negatif yang mungkin bisa dinetralisir di video kali ini. Harganya yang terbaru adalah 36.700 OTR Jember dan sekitarnya. Itu naik berapa ya? Naik agak banyak lah, naik sekitar 500 ya, karena kemarin naik sekitar 300, karena kemarin 36.400an itu yang ada di Jember ya. 36.200 teman-teman, 36.200 apa 36 ya, segitulah, 36an lah ya OTR Jember dan sekitarnya. Dengan uang seperti itu kalian bisa connect handphone meskipun nggak bisa GPS tracking. Sudah jelaskan di video kemarin.
mendapatkan motor yang secara ground clearance tinggi, jadi nggak gampang natap, nggak perlu cover crankcase. Tapi kalau kalian mau cover crankcase juga nggak apa-apa. Terus apa lagi, cakramnya non ABS, tapi secara pengeriman ini cukup oke banget ibaratnya. Pengeriman dari NMAX Neo S ini cukup oke banget. Terus ini yang agak oblak-oblak, serta ini yang agak apa ya, ya gini lah, agak jepat dikit sama depan sini. Nah, jadi namanya motor buatan manusia nggak ada yang sempurna. Ya wes, sampai ketemu di video-video Mas Bejo selanjutnya. Mohon maaf kalau ada salah kata, banyak pastinya, karena Mas Bejo hanyalah manusia biasa, tempatnya salah, hilaf dan lupa, dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di iBejo Channel. Matur nuwun, terima kasih.